Assalamualaikum, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Lambertus Magai dari program studi pendidikan sejarah angkatan 2019 semester 4. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang filsafat pendidikan. Yang pertama, bab 1, konsep dasar filsafat. Konsep dasar filsafat dibagi menjadi 3, yaitu pengertian filsafat, cabang filsafat, dan aliran filsafat. Yang pertama, pengertian filsafat. Ada yang tahu tentang pengertian filsafat? Pengertian filsafat adalah pengertian filsafat berasal dari bahasa Yunani, filosofia. Philos yang artinya cinta, dan sophia yang artinya suatu kebijaksanaan. Sehingga filsafat pendidikan secara umum memiliki ilmu pengetahuan yang mengendalikan untuk mempelajari segala sesuatu dan manusia yang bertujuan untuk mencari suatu kebenaran. Yang berikut cabang filsafat. Cabang filsafat adalah ilmu yang mempelajari, merupakan suatu ilmu yang mengendalikan ilmu pengetahuan hakikat sejarah keseluruhan, bagaimana manusia bertujuan untuk mengendalikan kebenaran teori-teori filsafat pendidikan. Yang pertama, metafisik adalah ilmu yang mempelajari hakikat keberadaan pendidikan yang terdalam dalam segala sesuatu. Yang kedua, epistemologi. Epistemologi adalah ilmu yang membahas tentang pengetahuan dengan cara memperolehnya. Epistemologi juga disebut sebagai cabang filsafat karena membicarakan tentang membahas, memperoleh pengetahuan dan sumber pengetahuan. Dengan kata lain, epistemologi adalah suatu cabang ilmu filsafat yang mempelajari tata cara teknik untuk mendapatkan ilmu. Yang berikut, aliran filsafat. Aliran filsafat dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama, idealisme. Idealisme berpandangan bahwa pengetahuan itu sudah ada dalam jiwa kita, maka itu membawanya dalam tingkat kesadaran, dalam proses interaksi, tujuan pendidikan, dan membentuk menjadi manusia yang berguna. Yang kedua, aliran realisme berpandangan bahwa realitas adalah fisik yang bersifat analisis, sehingga manusia menemukan suatu kebenarannya dalam ilmu pendidikan. Bab 2, konsep dasar filsafat dan keterkaitannya. Yang pertama, pengertian filsafat pendidikan. Apa itu pengertian filsafat pendidikan? Pengertian filsafat pendidikan adalah suatu aktivitas manusia yang secara teratur untuk menjalankan filsafat sebagai media dasarnya untuk menyusun proses pendidikan, agar pendidikan tersebut menyelaraskan dan menerangkan nilai-nilai dan tujuan yang dicapai dan tujuan yang diinginkan. Bagian berikut, hubungan filsafat dengan kependidikan. Filsafat adalah ilmu yang mempelajari dan mengendalikan ilmu pengetahuan agar manusia mengetahui nilai-nilai yang lebih baik dari sebelumnya. Filsafat pendidikan merupakan suatu ilmu yang mekanisme untuk bertujuan menanamkan nilai-nilai yang didasarkan pada prinsip-prinsip agar manusia mematuhi nilai-nilai dan norma yang berlaku berdasarkan pada prinsip-prinsip yang ada di dalam masyarakat. Yang berikut, hubungan filsafat dengan kependidikan. Pendidikan secara umum dikatakan bahwa suatu proses yang dirancang otomatis memiliki suatu nilai yang mengalurkan ilmu pengetahuan agar kemampuan terus menerus generasi ke generasi berikutnya. Kebudayaan diartikan sebagai keseluruhan yang meliputi ilmu pengetahuan, kepercayaan seni, moral, hukum, dan adat istiadat kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Pendidikan dan kebudayaan merupakan
ilmu pengetahuan yang saling berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya sehingga diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya melalui pendidikan. Yang berikut Pancasila sebagai ideologi bangsa. Dalam pendidikan, suatu bangsa secara otomatis mengikuti ideologinya sendiri. Maka di Indonesia memiliki filsafat negara sendiri. Apa ideologi bangsa Indonesia? Mengapa dalam filsafat Pancasila menanamkan nilai-nilai dasar dan sosial budaya Indonesia sejak awal peradaban bangsa Indonesia? Yang berikut keselarasan tujuan negara dengan tujuan pendidikan. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003, pendidikan diupayakan untuk apa adanya, aktualisasi dengan mempertimbangkan suatu berbagai kemungkinan apa yang terjadi dan diarahkan menuju terwujudnya pendidikan itu sendiri. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1989 yang ditegaskan bahwa tujuan pendidikan nasional bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan anak bangsa dan mengembangkan nilai-nilai manusia yang sejarah seutuhnya. Tujuan pendidikan yaitu melahirkan dan menata generasi-generasi yang sehat sepikir sebagai dasar pedoman untuk menjalankan kehidupan dalam masyarakat. Yang berikut analisis filsafat tujuan pendidikan di Indonesia. Mengapa analisis filsafat pendidikan di Indonesia dianggap penting? Karena untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia yang sejarah seutuhnya. Manusia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, dan memiliki pengetahuan, memiliki keterampilan, dan memiliki kepribadian yang mantap dan mandiri, serta memiliki rasa tanggung jawab dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Yang berikut, landasan filsafat pendidikan. Landasan filsafat pendidikan dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama landasan metafisik atau yang disebut ontologis. Yang kedua landasan epistemologis, yang ketiga landasan aksiologis. Ada yang tahu tentang landasan metafisik atau yang disebut dengan ontologis. Landasan metafisik atau yang disebut dengan ontologis sebagai tujuan pendidikan dalam pembentukan karakter dan akan berbagai kegiatan untuk dilakukan dalam pendidikan budi pekerti. Pada dasarnya manusia sebagai makhluk sosial yang berpikir setidaknya manusia harus berusaha untuk memajukan usaha kesejahteraan pendidikan, budi pekerti nusa dan bangsa. Pendidikan pola pengasuh dan memberikan petunjuk dalam bimbingan agar proses manusia di bidang sesuai dengan harapan. Yang kedua, landasan epistemologis. Kira-kira ada yang tahu tentang landasan epistemologis? Landasan epistemologis merupakan sebuah ilmu pengetahuan dasar di mana filsafat pendidikan itu meletakkan sebagai aspek spiritual dalam sebuah objek. Epistemologi adalah ilmu pengetahuan yang memiliki dasar tersendiri dalam hal mengetahui, mempelajari, dan mengembangkan agar manusia diharapkan sesuai agar manusia itu sendiri. Yang berikut landasan aksiologis. Ada yang tahu tentang landasan aksiologis? Landasan aksiologis merupakan pada dasarnya ilmu pengetahuan yang harus mempelajari manusia melalui usaha untuk meningkatkan kualitas agar menjadi patokan untuk nilai-nilai dan keadilan hukum sehingga kesejahteraan sesama manusia menjadi makhluk ciptaan Tuhan yang paling mulia. Berikut paham-paham filsafat pendidikan. Paham-paham filsafat pendidikan ini dibagi lagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama progresivisme, yang kedua perennialisme, yang ketiga esensialisme, yang keempat rekonstruksionisme. Yang pertama progresivisme. Ada yang tahu tentang progresivisme? Progresivisme adalah
ilmu pengetahuan yang memiliki suatu pelajaran seni untuk menjadi sangat penting untuk mengembangkan keterampilan kemampuan yang sudah dimiliki oleh peserta didik. Melalui pendidikan ini, guru sangat berperan penting untuk mengarahkan mengembangkan potensi-potensi di dalam peserta didik. Yang berikut, perennialisme. Ada yang tahu tentang perennialisme? Kita akan lihat bersama-sama. Perennialisme adalah aliran filsafat yang mempelajari tentang memandang bahwa pendidikan berpegang teguh pada nilai-nilai atau norma-norma yang bersifat abadi dan sepanjang masa. Yang berikut esensialisme. Esensialisme adalah merupakan nilai-nilai budaya yang sejarah masa lalu sangat penting. Maka itu mempelajari budaya-budaya lama agar memiliki tersendiri untuk membawa perubahan di masa yang akan datang. Esensialisme adalah budaya ilmu pengetahuan sehingga diajarkan dari generasi ke generasi berikutnya. Melalui pendidikan, kebudayaan akan mengetahui banyak hal ilmu pengetahuan, nilai-nilai sehingga perubahan di setiap bidang sehingga masa depan lebih baik dari sebelumnya. Yang berikut, rekonstruksionisme. Ada yang tahu tentang rekonstruksionisme? Rekonstruksionisme adalah mempelajari tentang mengejar tentang pola pendidikan, mampu menemukan potensi yang dimiliki oleh anak-anak melalui metode belajar mengajar untuk perubahan. Pemerintah daerah yang menjadi prioritas utama adalah pendidikan. Melalui pendidikan ini, anak-anak memiliki harapan untuk menentukan masa depan melalui proses. Pendidikan rekonstruksionisme menjadi pelayanan penyelamatan kehidupan manusia agar mengubah pola kehidupan lebih baik. Berikutnya konsep pendidikan menurut tokoh pendidikan di Indonesia dan pemikir dunia. Yang pertama, konsep pendidikan menurut tokoh pendidikan di Indonesia. Yang kedua, konsep pendidikan menurut tokoh pendidikan di dunia. Yang pertama, konsep pendidikan menurut tokoh pendidikan di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama menurut tokoh pendidikan Ki Hajar Dewantara, yang kedua menurut tokoh pendidikan Dri Arkara. Yang pertama menurut tokoh pendidikan Ki Hajar Dewantara merupakan tujuan pendidikan di Indonesia yang sangat berperan penting dalam pembentukan karakter anak bangsa, berjiwa muda, saling membantu agar semakin mengenal cinta dan budaya identitas, akan semakin mengenal serta akan peduli dengan pendidikan generasi yang akan datang, sehingga negara kita akan berkembang melalui pendidikan. Yang kedua, menurut Dri Arkara dikenal sebagai filsuf sekaligus tokoh pendidikan, memiliki semangat yang tinggi untuk menyebarkan berbagai ilmu pengetahuan kepada masyarakat. Mendidik akan diberikan oleh guru untuk bertanggung jawab dalam mengajar anak agar menjadi orang dewasa. Pendidikan merupakan suatu usaha manusia yang dilakukan untuk menjadi pribadi yang handal dan menghadapinya persoalannya. Jika ia benar orang tua menjadi guru pertama, maka orang tua sebagai sangat berperan penting untuk pertumbuhan anak agar di kemudian hari menjadi orang yang sukses. Yang berikut konsep pendidikan menurut tokoh pendidikan di Indonesia dan di pemikir pendidikan dunia. Menurut Paulo Freire, perjuangan seorang tokoh yang begitu tidak mudah memperjuangkan hak masyarakat, maka itu proses karirnya. Ia menjadi pendidik untuk memajukan suatu bangsa melalui pendidikan. Sepintas suatu aksara menerapkan berbagai negara untuk memajukan pendidikan di negaranya. Hal ini menjadi utama dalam proses pendidikan adalah sebagai seorang pendidikan akan mengajarkan dasar-dasar pengetahuan yang memiliki dan memajukan kesejahteraan manusia suatu bangsa. Yang kedua, Ivan Lix, pendidikan sangat penting untuk tempat belajar
di mana guru sebagai berperan penting untuk membagi ilmu pengetahuan kepada anak didiknya, agar anak didiknya mengerti dan memahami apa yang disampaikan oleh guru, agar memiliki kesejahteraan masyarakat yang terpenuhi. Berikut perbandingan konsep-konsep. Yang pertama, hakikat pendidikan. Ada yang tahu tentang hakikat pendidikan? Kira-kira apa itu hakikat pendidikan? Hakikat pendidikan merupakan suatu kebutuhan utama dalam pendidikan dasar dalam perubahan kehidupan manusia. Melalui pendidikan ini mampu mempersiapkan manusia masa depan dan memiliki suatu kesejahteraan yang dialami oleh manusia dalam tingkah lakunya. Melalui perkembangan pendidikan ini agar siswa tetap menjadi agar melalui pendidikan maupun pelatihan-pelatihan dalam proses pendidikan mampu terbentuk manusia yang siap bekerja dan menerapkan ilmu pengetahuan yang sudah dimiliki di dalam masyarakat. Yang berikut, tujuan pendidikan. Ada yang tahu tentang tujuan pendidikan? Apa itu tujuan pendidikan? Tujuan pendidikan adalah pendidikan visi sangat penting agar tercapainya pendidikan yang diinginkan. Tujuan pendidikan dalam pelajaran bahasa memiliki sangat penting agar kontribusi komunikasinya sangat berguna, lebih memahami isi materi yang disampaikan. Pendidikan akan dibangun di atas Undang-Undang Dasar tahun 1945 agar tujuan pendidikan jelas dan mencerdaskan anak-anak bangsa. Yang berikut, guru atau pendidik. Pendidik atau guru memiliki keahlian dalam menjalankan tugas sebagai guru mengajar, memiliki kode etik guru. Guru bukan hanya untuk mengajar ilmu pengetahuan saja, namun berpegang teguh pada pembentukan anak agar anak memiliki memiliki kecerdasan, keterampilan, kemampuan dalam memecahkan masalah agar setiap persoalan yang ditanganinya secara baik dan benar. Yang berikut, peserta didik. Apa itu peserta didik? Kira-kira apa itu peserta didik? Pendidikan ilmu pengetahuan sangat penting, maka sebagai guru peran utama dalam perubahan anak-anak agar memiliki perubahan melalui aktivitas belajar mengajar agar bisa menyesuaikan dengan kondisi lingkungan setempat. Pendidikan merupakan peran yang sangat penting dan mencetak sumber daya manusia yang handal dan siap kerja. Hasil belajar dalam proses pendidikan agar tujuannya memiliki keterampilan, kemampuan, dan siap menguasai segala bidang dan masing-masing yang tekuni. Yang berikut, kurikulum. Kurikulum merupakan salah satu alat metode yang digunakan untuk mengusung suatu proses pembelajaran pendidikan agar belajar mengajar sesuai dengan metode yang diharapkan. Target kurikulum memiliki suatu perencanaan pembelajaran dalam teknis bimbingan yang dilakukan dalam instansi pendidikan maupun stafnya agar tujuan pendidikan pembelajaran di lingkungan sekolah agar sesuai dengan yang sudah direncanakan. Yang berikut, metode pembelajaran menurut aliran-aliran yang ada dalam pendapat para pemikir pendidikan. Metode pembelajaran ilmu pengetahuan pada abad ke-19 memiliki awal perubahan yang sangat mendasar dalam mengutamakan pembelajaran agar memiliki kemajuan dalam studi filsafat pendidikan. Perubahan dalam pendidikan memiliki suatu kemajuan agar membawa perubahan dalam masyarakat ini. Setiap orang memiliki kemampuan pemahaman yang berbeda dalam berbagai segi agar bisa melangkah dan menata masa depan lebih baik. Sekian dan terima kasih. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.